Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Sabtu 30 Januari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita semua untuk merenungkan soal sabda Yesus yang kita dengar dalam Injil, diam dan tenanglah. Saudara dan saudariku seiman, sabda Yesus yang dia sampaikan itu, diam dan tenanglah, dia sampaikan bukan hanya saya kira ditujukan kepada angin taufan dan danau yang sedang mengamuk, tetapi juga ditujukan kepada para muridnya. Dan dua poin inilah yang ingin saya ajak kita bersama untuk merenungkan dalam permenungan kita hari ini. Yang pertama, Yesus sungguh berkuasa atas segalanya. Kata diam, kata tenanglah, sabda Yesus ini menghardik taufan dan danau yang sedang bergelora, dan mereka pun diam, membuat mereka tenang. Kuasa Yesus yang luar biasa ini membuktikan bahwa siapakah Yesus ini, dari manakah dia datang. Dan kata-katanya ini juga yang kemudian membuat para muridnya berkata satu sama lain, siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun turut kepadanya. Kuasa Yesus yang luar biasa terjadi dan ditunjukkan dalam peristiwa ini. Yang kedua, saudara dan saudariku seiman, sabda Yesus diam dan tenanglah, hemat saya juga ditujukan buat para muridnya. Ini adalah satu teguran buat para muridnya karena ketertutupan hati mereka, karena kedegilan hati mereka yang belum bisa percaya sepenuhnya pada Tuhan, terutama ketika mereka berada dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang berbahaya. Mereka yang sudah menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, mereka masih saja diliputi ketakutan, masih saja diliputi kecemasan. Padahal Yesus berada bersama mereka. Yesus hanya pura-pura tidur. Yesus tahu apa yang sedang mereka alami, dan dia tahu juga apa yang harus dia perbuat. Yang menjadi persoalan buat Yesus adalah mengapa mereka masih takut ketika dia berada bersama-sama mereka. Saudara dan saudariku seiman, sabda Yesus itu adalah undangan buat mereka juga. Undangan buat mereka agar percaya bahwa ketika dia bersama mereka, tak ada alasan apapun itu untuk cemas dan takut. Karena kuasa Yesus melebihi segala-galanya. Saudara dan saudariku seiman, saya kira pesan buat kita sangatlah jelas. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita diundang untuk semakin mempertebal iman kita akan Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Kita yang mengikuti dia, kita tidak perlu cemas dan takut. Mungkin manusiawi, sesekali kita cemas dan takut. Tetapi ketika kita mengalami kecemasan dan ketakutan, hendaklah kita datang pada Yesus. Datang pada dia, dan biarkan dia mengatasi kecemasan dan ketakutan kita. Tetapi iman kita hendaknya semakin teguh, dan dalam segala kecemasan dan ketakutan, dalam segala situasi yang demikian, kita tidak takut dan cemas karena Tuhan selalu bersama kita. Saudara dan saudariku seiman, mari sebagai murid-murid Tuhan kita pertebal iman kita dengan mengenal dia lebih dalam sabda-sabdanya, agar kita sungguh menjadi murid-murid yang berani, yang tidak takut, tidak cemas, selalu percaya Tuhan bersama kita
berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada kami, atas cinta-Mu, atas penyertaan-Mu. Bantulah kami agar teguh dalam iman, bantulah kami tidak takut dan cemas karena Engkau bersama kami. Peganglah kami, tuntunlah kami di jalan-Mu sendiri, dalam pelayanan, dalam karya misi kami, dalam pewartaan Injil di dunia ini. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.